Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih bersama saya Ardi dalam tutorial online Universitas Terbuka mata kuliah Manajemen Kinerja. Pada kali ini kita masuk ke sesi yang ketujuh. Dan pada sesi yang ketujuh ini kita akan membahas, Bapak Ibu akan mempelajari tentang evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja. Nah, jadi subpokok bahasannya ada dua, tentang evaluasi manajemen kinerja dan juga umpan balik manajemen kinerja. Lalu apa yang akan dipelajari? Yang pertama adalah menjelaskan tentang evaluasi manajemen kinerja, kemudian menjelaskan tujuan evaluasi manajemen kinerja, menjelaskan pemanfaatan hasil evaluasi manajemen kinerja, kemudian menjelaskan sistem pendukung evaluasi manajemen kinerja, dan menjelaskan pelaku evaluasi manajemen kinerja. Dan ternyata ada satu lagi, menjelaskan tolok ukur evaluasi manajemen kinerja. Nah, sedangkan dalam umpan balik manajemen kinerja, Bapak Ibu akan mempelajari dan capaiannya adalah menjelaskan umpan balik manajemen kinerja, kemudian menjelaskan cara memberikan umpan balik, kemudian menjelaskan penyebab kinerja rendah dan menjelaskan upaya tindak lanjut. Jadi seperti yang disampaikan pada sesi-sesi sebelumnya, dalam proses manajemen tentu saja ada yang terkenal, misalnya ada planning, actuating, controlling, dan juga planning, actuating, organizing, dan controlling. Nah, dalam controlling ini adalah salah satunya adalah evaluasi dan juga umpan balik ini, sehingga memastikan apakah yang ingin dicapai dalam konteks berkehidupan dalam organisasi ataupun sasaran dari perusahaan itu bisa tercapai. Bila dikaitkan kembali dengan manajemen kinerja, tentu kita akan kembali mereview, melihat ulang bagaimana proses-proses manajemen kinerja sebelumnya, dievaluasi, dan juga umpan baliknya seperti apa. Jadi kalau evaluasi itu kita akan menilai, karena nanti kita akan menilai akan menentukan bagaimana kompensasi atau pengupahan misalnya. Kemudian kita juga akan mencari nanti masalah apa yang terjadi kalau misalnya sasarannya atau tujuannya tidak tercapai. Jadi nanti evaluasi apakah ini perlu ada pelatihan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian juga tentang umpan balik, ini agak mirip-mirip ya tentang umpan balik. Nah, biasanya kita kalau sekarang misalnya di aplikasi-aplikasi terutama yang memberikan jasa, misalnya ojek online, itu kan ada rating gitu ya, rating umpan balik gitu. Nah, ini umpan balik pun nanti akan menjadi salah satu cara bagaimana bisa supaya siklus dari awal perencanaan kemudian pelaksanaan evaluasi itu bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan juga keharusannya. Jadi ya tentu saja dengan tercapai atau tidaknya sasaran dari perusahaan atau organisasi. Jadi dari hasil evaluasi ini maka dihasilkan umpan balik apa yang harus dilakukan setelahnya. Jadi akan balik lagi ke awal perencanaan. Nah, biasanya bila dalam organisasi baik itu swasta maupun
plat merah ya kalau di kita, itu biasanya dalam siklus 1 tahun. Siklus 1 tahun mata anggaran itu. Jadi kalau kita runut lagi dari awal, visi misinya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian rencana strategisnya seperti apa, diturunkan kembali ke indikatornya seperti apa, kemudian nanti pelaksanaan rencana kerjanya seperti apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, nanti akhirnya akan ada evaluasi. Jadi ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kalau berbicara penyerapan dananya gimana. Ini kayak sekarang yang sedang ramai, adanya dana yang tersimpan di deposito ataupun rekening giro dari pemerintah daerah yang hingga akhir triwulan terakhir tahun yang belum terserap. Jadi ini akan terlihat, biasanya akan terlihat dari aliran dananya itu. Kalau misalnya ada aliran dana yang menumpuk di akhir, berarti ada manajemen kinerjanya yang kurang bagus. Artinya apa? Tidak direncanakan itu dibagi rata di semua triwulan misalnya. Jadi dia akan menumpuk di belakang. Kalau dia menumpuk di belakang, akan kebayang gimana ngerjainnya kejar-kejaran dengan deadline akhir tahun kan gitu ya. Itulah mengapa akhirnya salah satu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita yang baru adalah memberitahukan atau istilahnya membuka kontak Pandora bagaimana uang-uang dari uang pemerintah yang ada di pemerintah daerah tersimpan di deposito maupun rekening giro dan penyerapannya masih banyak yang belum optimal. Jadi itulah salah satu sebabnya adalah penyerapan dana itu salah satu indikator bagus atau tidaknya kinerja dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Ini menarik sebetulnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu baca-baca dulu, terus kemudian kaitkan dengan kejadian-kejadian yang sekarang. Karena kita sekarang sudah begitu masif tentang informasi, itu akan menarik sekali. Jadi kita bisa kontekskan antara teori yang kita baca di modul misalnya, kemudian dengan kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama di negara. Itulah kenapa katanya sekarang itu bahkan di warung-warung kopi berbicara tentang makro mikroekonomi misalnya gitu ya. Ini artinya ada dalam manajemen kinerja kita ada yang sedang dibangun ulang gitu ya. Karena ada transparansi. Nanti ini terkait juga dengan keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Jadi seru kalau kita mau ambil dari setiap situasi yang terjadi yang ada di negara ini ataupun di sekeliling kita bahkan. Begitu ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk tugas maupun diskusi, banyaknya tulisan Bapak Ibu itu akan sangat berarti sekali. Tapi tentu saja dengan bobot yang sesuai dengan apa yang diminta dari permintaan pertanyaan ya. Kemudian parafrasekan kalau misalnya itu mengambil dari sumber yang Bapak Ibu peroleh, gunakan kata-kata sendiri, berikan contoh-contoh yang real, berikan kesimpulan dan selalu tuliskan sumber bacaannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa nilai saya turun Pak, begini, padahal saya sudah mencantumkan sumber bacaannya. Mungkin di dalam penyajiannya Bapak Ibu ada yang bukannya nambah tapi malah makin sedikit. Begitu ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam.